Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Cynthia Dewi Sumat, NPM 190404020069, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap pendapatan petani padi sawah. Yang pertama, saya menjelaskan bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Pertanian merupakan sektor strategis sekalipun sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan berbasis pedesaan karena sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri serta meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan petani. Menurut Karyasa tahun 2010, usaha tani padi sawah merupakan salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan. Oleh karenanya, perlu pengelolaan yang tepat dengan menggunakan faktor produksi secara efisien. Selanjutnya, dunia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 atau lebih tepatnya sekitar bulan Maret. Wabah ini semata-mata tidak hanya menyerang sektor kesehatan, namun berimbas ke sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sosial ekonomi masyarakat. Himbauan untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak berdampak pada kehidupan petani dalam kegiatan usaha tani mereka. Tidak sedikit petani menghentikan kegiatan bertaninya demi mematuhi himbauan pemerintah. Adapun rumusan masalah di tugas ini yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap produksi padi sawah? Yang kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan petani padi sawah? Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pendapatan petani padi sawah sebelum COVID-19 dan selama COVID-19. Yang kedua, pandemi COVID-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi. Ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negatif palsu dapat menyebabkan virus. Langkah pencegahan menjadi poin utama yang harus dipahami semua orang. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap produksi padi sawah, untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan petani padi sawah. Manfaat yang diperoleh, yang pertama, sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam mengembangkan usaha tani padi sawah. Yang kedua, sebagai referensi dan informasi bagi pemerintah. Yang ketiga, sebagai bahan studi untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya, bab 3, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Yang pertama, tinjauan pustaka. Ada beberapa. Yang pertama itu usaha tani. Menurut Suratiyah tahun 2015, pertanian adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi, menghasilkan bahan yang dibutuhkan oleh manusia dan berasal dari tumbuhan atau hewan, serta disertai dengan upaya memperbaharui, memperbanyak, dan mempertimbangkan faktor ekonomi. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia dalam kegiatan pertanian disebut ilmu usaha tani. Yang berikut, dampak pandemi COVID-19. Dampak secara sederhana dimengerti sebagai pengaruh, benturan, efek, ekses, atau hasil dari sesuatu yang mendatangkan akibat, atau bisa juga positif atau negatif, langsung, tidak langsung, dengan rentang waktu yang relatif panjang dan jangkauan atau cakupan wilayah yang lebih luas. Istilah pandemi mengacu pada penyakit dengan penyebaran geografis yang luas seperti wabah abad ke-14, kolera, influenza, dan virus human imun deficiency. Pandemi COVID-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi. Ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negatif palsu dapat menyebarkan virus. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, produksi. Produksi adalah proses mengubah barang dan jasa yang disebut input menjadi barang dan jasa lainnya yang disebut output. Banyak jenis aktivitas yang menjadi selama proses produksi, antara lain perubahan bentuk produk, lokasi, dan penggunaan. Yang berikut penerimaan usaha tani.
Tujuan usaha tani adalah memaksimal keuntungan. Secara ekonomi dikatakan bahwa petani membandingkan hasil yang diharapkan pada saat panen dengan biaya yang harus ditanggung. Yang berikut, biaya. Biaya merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena biaya sangat menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi sebab biaya yang produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harga. Yang berikut, pendapatan usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya, di mana penerimaan usaha tani adalah hasil produksi dikali dengan harga jual, dan biaya adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam usaha tani. Demikian rumus pendapatan dapat ditulis sebagai berikut. Pendapatan sama dengan total penerimaan dikurangi dengan biaya total. Di sini TC yaitu total biaya, FC biaya tetap, VC biaya tidak tetap. Yang berikut kerangka pemikiran. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu mengakibatkan krisis hampir di seluruh sektor termasuk ketahanan pangan. Masyarakat khususnya petani sangat khawatir atas keberlangsungan kegiatan bercocok tanaman yang selama pandemi COVID-19 terganggu dan mempengaruhi produksi mereka. Selain berpengaruh pada produksi padi sawah, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi penggunaan input usaha tani dikarenakan oleh sulitnya akses pasar terutama di masa awal pandemi serta harga input produksi yang naik sehingga petani padi sawah memilih untuk meminimalisir penggunaan input demi menekan biaya produksi. Dapat dilihat pada bagian berikut. Sebelum masa pandemi ada perbedaan, sedangkan selama masa pandemi tidak ada perubahan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah yang pertama, terdapat perbedaan produksi padi sawah sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, terdapat perbedaan pendapatan petani padi sawah sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID-19. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penentuan daerah penelitian. Metode penentuan daerah penelitian dilakukan menggunakan metode purposif atau sengaja. Daerah yang dipilih adalah Desa Payabakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Alasan memilih desa sebagai daerah penelitian adalah karena desa ini merupakan desa yang memiliki produksi tanaman pangan padi sawah yang paling tinggi di antaranya desa lain di Kecamatan Hamparan Perak tersebut. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode accidental sampling, yaitu sampel yang dipilih merupakan siapa saja yang ditemui di lokasi penelitian selama memenuhi persyaratan. Yang berikut metode pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan sebagai data sebelum masa pandemi COVID-19 adalah sebelum Maret 2020 atau pada bulan Oktober tahun 2019 sampai Januari 2020, dan data untuk selama masa pandemi COVID-19 adalah setelah Maret 2020. Hal tersebut dikarenakan oleh Maret 2020 merupakan awal dari merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga menjadikannya sebagai titik penentu antara masa sebelum dan selama pandemik. Yang berikut metode analisis data. Untuk membuktikan hipotesis 1 dan hipotesis 2, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan menggunakan uji beda dengan sampel berhubungan. Selanjutnya, definisi dan batasan operasional. Yaitu definisi di sini ada beberapa. Yang pertama itu dampak. Dampak adalah efek dari pandemi COVID-19 terhadap produksi padi sawah dan pendapatan petani padi sawah. Yang kedua, produksi. Produksi adalah merupakan hasil panen padi sawah yang diperoleh petani. Pengukuran produksi ini dilakukan dalam satu masa tanam atau kilogram. Yang ketiga, penerimaan. Penerimaan adalah hasil yang diterima petani padi sawah melalui penjualan padi yang dikalikan dengan harga dalam waktu atau rupiah. Yang keempat, input produksi adalah unsur-unsur
penting yang diperlukan untuk proses produksi padi sawah seperti lahan, bibit atau benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Yang kelima, total biaya adalah seluruh total pengeluaran usaha tani padi sawah dalam proses produksi atau rupiah. Yang keenam, pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih, yaitu penerimaan petani dikurang dengan total biaya produksinya atau rupiah. Yang terakhir, batasan operasional. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama itu, penelitian dilakukan di Desa Payabakung, Kecamatan Hamparan, Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang kedua, sampel penelitian adalah petani padi sawah. Yang ketiga, penelitian dilakukan pada tahun 2021. Sekian dari saya. Terima kasih.